intro. Selamat siang menjelang sore, seluruh siswa kelas 3 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Di materi kita, mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, bab yang pertama. Pertemuan kita yang kedua ini, kita masih membahas tentang produk massal, yang meliputi pertama, metode peramalan dalam produksi massal, kemudian indikator keberhasilan tahapan produksi massal, yang ketiga, proses produksi massal. Dalam hal ini, video yang Bapak buat tujuannya adalah untuk kepentingan pembelajaran kita, bisa dipakai untuk sebagai bahan untuk belajar, sehingga apabila nantinya ada tugas yang diberikan kepada Anda, bisa Anda kerjakan dengan baik. Di akhir video sudah disiapkan tugasnya per kelompok. Silakan nanti siswi kami mengerjakannya atau membagi kelompok secara mandiri, kemudian mengerjakan tugasnya, lalu disampaikan kepada saya. Boleh disampaikan melalui Google Classroom atau melalui WA atau media sosial lainnya yang terhubung dengan saya, atau bisa juga nanti bila berhalangan dapat langsung menyampaikan tugasnya ke sekolah. Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah, kalau begitu kita mulai di pertemuan yang kedua ini. Produk massal. Bab yang pertama, metode peramalan dalam produksi massal. Kemudian indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang E, proses produksi massal. Kita ambil dulu yang pertama, yaitu metode peramalan dalam produksi massal. Pengertiannya adalah, apa yang dimaksud dengan peramalan? Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kualitas, kuantitas, kemudian waktu dan lokasi yang dibutuhkan. Nah, itu maksudnya peramalan. Jadi kita di sini berproses untuk memperhitungkan berapa kebutuhan yang kita perlukan dari aspek kualitas, kuantitas itu banyaknya atau jumlahnya, kemudian waktu dan lokasi yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, klasifikasinya kita bagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka panjang 2-10 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah 1-24 bulan. Yang ketiga, jangka pendek 1-5 minggu. Jadi ini klasifikasi berdasarkan jangka waktu. Kemudian tujuannya apa sih dari peramalan? Yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan pabrik. Misalnya pabrik ini perlunya apa? Jadi kita membayangkan atau mengimajinasikan, meramalkan seperti apa kebutuhan pabrik di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, perencanaan jangka menengah dan menentukan penjadwalan jangka pendek. Semua ini masuk ke dalam manajemen. Kemudian berikutnya, karakteristik peramal yang baik. Karakteristik peramal yang baik itu yang meliputi pertama adalah akurasi, ketepatan, kemudian jumlah biayanya, dan faktor kemudahan. Nah, ini karakter peramal yang baik. Jadi semua itu tetap berhubungan dengan cost atau pengeluaran atau ketepatan. Jadi jangan nanti
kalau di dalam akurasi kita perhitungannya salah ya mengakibatkan kerugian. Tentulah yang namanya produksi massal harus mempertimbangkan aspek keuntungan juga. Kemudian biaya. Ada prinsip yang digunakan, gunakan biaya sekecil-kecilnya dengan untung yang besar atau untung sebesar-besarnya. Yang ketiga, ini mudah diproduksi atau dihasilkan. Itu menjadi karakter dari peramal yang baik atau yang profesional. Yang ketiga, metode apa yang dipakai dalam perencanaan produksi? Yang pertama itu peramalan subjektif atau lebih ke orangnya. Metode yang dipakai itu metode DLP yang pertama, yang kedua metode penelitian pasar. Jadi semua itu harus ada metode. Anda boleh pilih metode DLP atau metode penelitian pasar. Kemudian peramalan objektif atau fokus ke produk, itu yang pertama digunakan adalah metode intrinsik, metode pemeriksaan ke dalam, dan metode ekstrinsik. Kira-kira fokusnya barang ini yang keluar apa? Kira-kira begitu. Berikutnya analisis deret waktu. Apa itu analisis deret waktu? Metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Ada 4 komponennya. Yang pertama, kecenderungan atau tren. Jadi ini cenderung naik atau cenderung turun nih produk yang akan kita hasilkan. Seandainya kita hasilkan, mau kita buat, apakah ini akan cenderung diperlukan masyarakat atau tidak? Mengalami tren kenaikan atau tren penurunan? Atau apakah diminati atau tidak? Kemudian siklus. Dari siklus ini bisa, apakah ini terus menerus akan diperlukan? Kemudian bola musiman atau season dengan kode S, apakah dengan musiman seperti ini, misalnya produk kita hasilkan itu bisa tepat atau tidak, kira-kira gitu. Kemudian variasi acak atau random ya. Kemudian yang D, indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator ini bagian kegiatan manajemen produksi. Kegiatan manajemen produksi yang tujuannya adalah untuk menciptakan kegunaan atau bentuk atau form utility. Keberhasilan manajemen produksi itu meliputi yang pertama produktivitas. Apa saja faktor produktivitas? Yang pertama kapasitas, kemudian kecepatan pengiriman, kemudian kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Itu dari produktivitas. Kemudian yang kedua, ukuran kinerja sistem produksi meliputi yang pertama biaya produksi atau ongkos produksi, kemudian kualitas produk, apakah baik atau bagus atau kurang, kemudian tingkat pelayanannya. Yang keempat, ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, kemudian performance, dan quality. Tahap pengukuran menggunakan OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Yang pertama, memulai dari pengukuran manual. Yang kedua, fokus pada kerugian. Yang ketiga, menetapkan target tambahan. Kemudian memantau segala kendala. Yang kelima, hati-hati dalam membuat perbandingan. Kinerja produktivitas mesin ini
mempunyai ukuran yang tadi disebut dengan OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Jadi bukan sekedar hanya untuk apakah kita bisa menghasilkan keuntungan apa tidak, kita juga fokus pada hal yang merugikan. Kira-kira apa nih kerugiannya kalau produk dihasilkan dengan mesin ini dengan sekian waktu? Apakah ini jadi untungan bagi kita atau tidak? Apakah balik modal atau tidak? Kira-kira gitu. Kemudian kalau kita bandingkan produk A dengan produk B yang serupa, apa yang akan terjadi? Lalu kendalanya apa? Dan kita harus juga menetapkan seandainya kita memiliki target di luar target utama atau target tambahan. Next, yang E, proses produksi massal. Apa itu proses produksi? Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, jenis-jenis proses produksi dibagi menjadi 2, itu berdasarkan wujud proses produksinya. Yang pertama, kimiawi. Proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Contoh, produksi obat-obatan atau tambang minyak atau yang berhubungan dengan kimia. Ya, jadi wujud proses produksi itu terbagi menjadi yang pertama kimiawi. Yang kedua, kemudian perubahan bentuk. Proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitik beratkan pada perubahan atau masukan input menjadi keluaran atau output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Jadi, proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitik beratkan pada perubahan. Kalau input dimasukkan A, barang setengah jadi, kemudian dikeluarkan, dipakai, diproduksi, dia berubah nggak? Apa manfaatnya dari barang tersebut? Kalau dia pun mengalami perubahan, kira-kira begitu. Assembling. Pada proses produksi ada yang namanya assembling atau biasa orang menyebutnya perakitan. Proses produksi yang ke dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Kemudian transportasi. Yang keempat, transportasi. Proses produksi yang menciptakan jasa atau pelayanan pemindahan tempat, baik berupa barang atau manusia. Yang kelima, penciptaan jasa administrasi, yaitu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. Yang kelima, berikutnya dibagi berdasarkan arus proses produksi. Yang pertama, proses produksi ini ada yang terus-menerus. Apa itu yang terus-menerus? Proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di satu titik dalam proses. Jadi proses dapat berlangsung secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, terputus-putus. Pada jenis produk
diproses dalam kumpulan produk, bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi. Jadi bisa dihentikan, bisa berhenti, atau bisa lanjut. Yang ketiga, proses produksi campuran. Tipe proses produksi ini yaitu gabungan dari produksi terus-menerus dan terputus-putus, tergantung dengan kebutuhan. Berdasarkan penyelesaian proses produksi, tipe A dapat diperiksa dengan mudah. Kemudian pada tipe proses produksi A, setiap tahap proses produksi dilakukan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah. Yang kedua, tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap. Penyelesaian proses produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Yang ketiga, tipe C, terdapat penggabungan komponen produk. Perusahaan yang menyelesaikan produksi dalam perusahaan bersangkutan akan mendapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Kemudian tipe D, proses penggunaan mesin otomatis. Proses produksi dilaksanakan menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Mesin dan peralatan produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan pengendalian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, tipe E, perusahaan dagang dan jasa. Merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dan proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Kemudian proses produksi berdasar bahan mentah. Yang pertama, prosesnya adalah analitik, yaitu merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari satu jenis bahan mentah atau input. Yang kedua, sintetik, yaitu proses penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Tujuan proses produksi adalah yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan kualitas. Tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Dicontohkan pada produk sepeda motor. Tahapan proses produksinya meliputi yang pertama, penyediaan komponen. Adalah seksi yang bertugas menerima, mengklarifikasikan, serta mendistribusikan komponen ke produksi. Itu penyediaan komponen. Kemudian injeksi plastik. Seksi yang bertugas memproduksi komponen plastik dengan fasilitas mesin injeksi plastik yang menggunakan teknik cetakan. Kemudian yang ketiga, pengelasan, bertugas melakukan proses pembuatan rangka dengan cara mengelas komponen. Rangka sepeda motor maksudnya. Ya. Kemudian pengecatan logam. Jadi rangka tadi harus dicat. Seksi pengecatan logam mengerjakan proses pengecatan pada beberapa bagian komponen. Yang kelima, dipping proses, yaitu proses penutupan komponen dengan cat melalui teknik penjelupan. Yang keenam, pengecatan plastik. Proses pengecatan plastik part tidak sama dengan proses pengecatan steel part karena ada beberapa perbedaan, antara lain: yang pertama, tidak adanya proses pre-treatment. Yang kedua, overhead conveyor lebih pendek. Yang ketiga, temperatur open lebih rendah. Yang keempat, pengecatan secara manual dengan spray atau hand gun. Ketujuh, langkah berikutnya, general sub-assembling. Merupakan seksi yang mengerjakan proses penggabungan komponen agar mempermudah serta mempercepat proses produksi di line assembling. Yang berikutnya baru assembling, merupakan tahapan terakhir dari proses pembuatan unit sepeda motor. 9. Final inspection, kegiatan akhir dari seksi assembling yang bertugas melakukan pemeriksaan unit sepeda motor yang telah selesai dirakit, kemudian dilakukan oleh bagian final inspection. 10. Shipping, atau bagian yang bertugas mengirim unit sepeda motor ke seluruh cabang dealer di seluruh Indonesia dan juga untuk kebutuhan ekspor. Nah, demikian informasinya mengenai produksi massal bab 1. Pertemuan kedua kita sudah selesai. Berikutnya Bapak sampaikan ada tugas kelompok. Silakan, bentuk kelompoknya satu kelompok 5 orang. Tugasnya dikerjakan bersama kelompok Anda.
Kemudian cobalah untuk melakukan proses produksi massal produk kreatif sederhana yang masih terkait dengan bidang otomotif. Misalnya membuat tutup pentil ban variasi atau baut bodi motor variasi dengan beraneka bidang otomotif. Atau boleh menggunakan sampah daur ulang untuk keperluan variasi-variasi sepeda motor. Kemudian juga di mobil juga boleh. Misalnya kita membuat aneka lampu variasi atau suara dari Bluetooth yang begitu dibuka pintu mobil langsung terkoneksi dengan Bluetooth handphone. Nah, boleh juga seperti itu. Silakan Anda cari petunjuknya, boleh di YouTube, boleh di buku atau apa saja. Dikerjakan, nanti dikumpulkan kepada Bapak. Alat yang Anda gunakan boleh gunakan alat yang ada di laboratorium, namun tetap minta izin kepada laporan atau kepada penjaga bengkel atau kepala bengkel. Sekian video hari ini, silakan dilaksanakan tugasnya, dikerjakan. Akhir kata Bapak ucapkan selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.